Selamat datang di Literasi Talk TBM Karya Prestasi, ruang temu bagi kita semua untuk berbagi gagasan, memperluas kesadaran dan yang terpenting menemukan dorongan untuk bergerak. Sesuai dengan semangat TBM Karya Prestasi, menyalakan aksara, menebarkan cita. Literasi Talk hadir bukan sekedar sebagai ruang bicara, tetapi sebagai wadah bertumbuh, bergerak, dan berdampak bersama. Hari ini kita akan berdialog, menyimak, dan memaknai apa yang kita bicarakan tidak berhenti di kepala, tetapi sampai ke langkah nyata. Karena literasi bukan hanya tentang tahu, melainkan tentang sadar dan berani bertindak. Mari kita mulai literasi talk kita pada hari ini, kata yang berarti aksi yang berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua, salam literasi. Halo teman-teman Instagram Live, senang sekali saya Karyati bisa menemani teman-teman malam ini dalam Literasi Talk episode 1 yang diselenggarakan oleh TBM Karya Prestasi. Pada kesempatan kali ini kita dalam rangka memperingati World Read Aloud Day dengan tema suara untuk literasi anak. Karena kita percaya satu suara yang membacakan cerita hari ini bisa membentuk masa depan anak di kemudian hari. Malam ini kita sudah bersama dua narasumber luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan praktik baik tentang read aloud dan literasi anak. Mari kita sambut. Izin kita akan mengundang narasumber kita pada hari ini. Halo kakak. Halo. Halo, Assalamualaikum Kak Cia. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam sahabat literasi. Malam. Kita masih menunggu Ibu Pera Yana ya, teman-teman. Mm-mm. Vera, tadi Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Cia gimana? Semangat ya? Harus semangat, Kak. Insya Allah jadi ya, Kak ya, kegiatan kita di tanggal 15 nanti. Iya, jadi Kak. Saya lupa ya masukin ini ya, logonya tuh ya Kak Cia. Oh, tadi edit aja deh nggak apa-apa. Gak apa-apa, Kak. Insya Allah nanti tim juga yang TBM Karya Prestasi bakalan datang juga. Alhamdulillah. Bersama ini. Ini Kak Vera udah dikasih tahu ya? Sudah, Kak. Sudah ya. Belum masuk. Heeh. Halo, Bunda Dian. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak-kakak. Ini dari Bunda Dian Sinta Fitriani, Kak. Iya. Kak Peranya mana ya? Bunda, apa kabar? Selamat bergabung ya. Selamat bergabung rekan-rekan semua, teman-teman live Instagram. Kita masih menunggu narasumber kita yang satunya. Malam ini kita akan bahas tentang telur, Kak. Oke, Kak Peranya sudah hadir. Halo, Kak.
Maaf ya telat ya. Enggak. Aman Kak ya? Aman. Oke, izin Kak ya. Tadi mungkin udah menyapa juga teman-teman yang di live Instagram dan mungkin sekarang kita perkenalkan diri dulu nih Kak dari narasumber kita pada malam ini kakak-kakak. Malam ini dari Kak Verayana. Boleh nih Kak memperkenalkan dirinya menyapa teman-teman yang ada di live Instagramnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Perayana. Selain penggerak Read Alert Pangkal Pinang, saya juga kepala sekolah dari TK Azakia. Tinggalnya di Pangkal Pinang, sudah menikah, anaknya 2. Mungkin begitu ya. Terima kasih Kak. Oke, kepada Kak Windy disilakan Kak. Oke, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Selamat malam. Saya Ibu Windy Garini. Saya founder dari komunitas Read Laut Pangkal Pinang. Saya juga seorang guru bimbingan konseling di Pangkal Pinang di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Ya, saat ini kami bertiga memang sama-sama menjadi penggerak ya, terutama untuk mengkampanyekan membaca nyaring, membaca buku dengan cara menyenangkan. Seperti itu. Saya punya 2 anak, satu udah besar-besar sama dengan Kak Vera, laki dan perempuan. Tinggal saya di Kaki Timur. Masya Allah. Selamat datang Kak ya, sama bergabung. Masya Allah udah meluangkan waktunya nih untuk berbagi ilmu kepada bunda-bunda yang di rumah mungkin yang pengen nih gimana sih tips-tips biar bisa membacakan nyaring di rumah gitu kan. Nah, saya juga memberitahukan kepada penonton semua dari Kak Vera juga, beliau ini merupakan juara 1 Kepala TK Transformatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025 kemarin ya Kak ya. Masya Allah. Dan Kak Windy juga ini merupakan juara juga nih terbaik 1 guru transformasi SMK apresiasi GTK 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya Kak ya, tahun kemarin Kak ya. Alhamdulillah sama-sama Untuk di Kak. nasionalnya gimana Kak? Untuk di nasionalnya Kak? Kemarin? Masih berjuang kita. Coba berjuang lagi ke depan. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, saya beritahukan kepada para penonton live Instagram TBM Karya Prestasi, jangan lupa untuk memberikan pertanyaan kepada 2 narasumber kita yang luar biasa ini, terutama bunda-bunda yang ada di rumah, bagaimana cara untuk mengembangkan nih kemampuan minat anak dalam dunia literasi. Dan izin kakak-kakak semua, kita lanjut ke sesi diskusinya pada malam ini ya Kak ya, tentang Read a Lot kita ini yang dimana ini juga lagi tema-temanya memperingati World Read a Lot Day Kak ya. Iya. Oke. Dan untuk tema kita suara untuk literasi anak. Untuk diskusi awal pertama, mungkin untuk perawalan mungkin kita bisa kenalin dulu nih Kak ke para penonton yang masih awam dengan istilah read aloud atau membacakan nyaring, terutama kepada para orang tua yang baik itu sekarang masih menonton ataupun nanti menonton tayangan ulang di video live ini nantinya. Mungkin dari Kak Vera atau Kak Windy boleh disilakan untuk pengenalan dari kata read aloud sendiri itu Kak, kayak gimana? Oke, silakan Kak Windy dulu. Sama aja sih sebenarnya. Oke, baik Kak Cia dan sahabat-sahabat literasi semuanya. Jadi kalau read aloud itu kan mungkin kita sudah kenal lama ya. Mungkin kalau dulu namanya membacakan nyaring ya, gitu. Dan ini nama ini kan sudah sebenarnya sudah lama gitu. Kalau di dalam panduan gerakan literasi itu ada membaca senyap ya, membaca mandiri. Nah, ada juga membacakan lantang atau membacakan nyaring. Jadi sebenarnya ini salah satu metode cara mengenalkan buku kepada anak gitu. Dan memang metode ini dulu dikenalkan oleh Jim Trelease ya. Lalu di Indonesia sendiri diperkenalkan oleh Ibu Rosi Setiawan ya sebagai apa ya istilahnya inspirator kita ya
Dan beliaulah yang sama-sama dengan teman-teman sesama penggerak literasi yang membangun ya komunitas literasi dengan mengkampanyekan read aloud sebagai cara membaca buku dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Dulu ada namanya komunitas Reading Box, terus ada komunitas Read Aloud Indonesia, dan akhirnya di di seluruh Indonesia tersebar komunitas-komunitas ini gitu ya secara mandiri, termasuk Read Aloud Pangkal Pinang, TBM Karya Prestasi gitu ya. Jadi komunitas ini namanya bentuknya beda-beda gitu ya. Tapi tadi berbasiskan salah satunya metode yang disampaikan ke anak dalam mengenalkan buku yaitu melalui membacakan nyaring gitu. Baik, mungkin dari Kak Vera boleh tambahannya Kak? Boleh Kak Vera Iya. tambah. Baik, seperti yang tadi disampaikan Kak Windy tadi ya tentang read aloud-nya, sejarahnya apa segala macam itu sudah detail kayak gitu ya. Kalau dari saya sendiri read aloud itu kan membacakan nyaring gitu ya. Itu suatu metode membaca yang sangat menyenangkan dan salah satu metode yang saya gunakan juga waktu memenangkan lomba di tahun 2025 kemarin itu tentang membacakan nyaring di sekolah kami. Wah, kayak gitu. biasa. Iya, kenapa? Saya senang dengan metode read aloud ini karena dari read aloud ini kan yang terpenting itu ada 3 ya, ada pembaca, pendengar, dan ada buku kayak gitu. Nah saya senangnya harus ada bukunya itu kayak gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita itu mengenalkan kepada anak-anak untuk mencintai membaca, adanya buku kayak gitu Kak. Kemudian dan yang lebih penting dan menyenangkannya lagi dengan metode read aloud ini, membaca buku itu tidak harus habis satu buku dalam satu waktu, tetapi bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi anaknya. 5 menit, 10 menit, tidak apa-apa, yang penting konsisten. Begitu Kak Cia. Masya Allah. Baik, bisa kita simpulkan ya Kak ya, berarti untuk membacakan nyaring itu yang penting kita harus membawakannya itu dengan cara yang menyenangkan gitu. Apalagi metode membacakan nyaring itu cuma butuh 3 Kak ya, pembaca, pendengar, dan buku gitu Kak. Apalagi buku itu tidak harus habis nih, yang penting 5 sampai 10 menit. Dan apalagi itu harus konsisten, yang terpenting Kak ya, untuk anak-anaknya. Masya Allah. Oke, nah kita sekarang menuju pertanyaan yang selanjutnya. Dalam memperingati World Read Aloud Day, apa makna World Read Aloud Day itu sendiri ya Kak ya? Bagi Kakak, yang penting apa pentingnya sih bagi literasi anak sendiri gitu Kak dari World Read Aloud Day itu Kak? Mungkin dari Kak Vera terlebih dahulu. Oke, World Read Aloud Day ya itu sesuatu yang sangat menyenangkan kayak gitu ya, memperingati kembali kayak gitu ya tentang membacakan nyaring kayak gitu, apalagi diperingati di tingkat dunia kayak gitu. Harapannya saya sendiri ya sebagai pendidik, semoga kami juga bisa menyelenggarakan World Read Aloud Day ya kayak gitu ya. Membacakan nyaring guru-gurunya kayak gitu, itu sesuatu yang sangat bermakna, mengkampanyekan kembali literasi itu kepada anak-anak sejak dini, seperti itu Kak Karyati. Berarti mengkampanyekan Kak ya, apa itu yang namanya read aloud gitu. Apalagi ini perayaannya seluruh dunia Kak ya. Bagaimana Ya, dengan Kak Windy Kak? Kalau kami memaknainya ya tadi, ini kan sebagai sebuah perjuangan ya, perjuangan dari penggerak literasi, gimana menumbuhkan minat literasi gitu, kembali lagi kepada membaca buku, karena kita saat ini kan bersaing ya dengan gadget ya, dengan gempuran-gempuran arus informasi yang sangat cepat ya, dan ini juga menyasarnya ke anak-anak usia dini gitu, sehingga harapannya dengan hari membaca nyaring sedunia ini kita sama-sama bergerak yuk gitu, mulai dari gerakan-gerakan kecil di rumah gitu ya, di sekolah, di komunitas gitu kan. Nah, yuk sama-sama kita bisa lakukan gitu, mengembalikan minat baca anak gitu ya, kembali kepada buku gitu ya. Buku ini kan nggak mesti pelajaran, buku cerita, buku dongeng, apapun yang mereka sukai gitu kan ya. Dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka, karena kunci dari membaca nyaring ini kan
terjadinya komunikasi ya, adanya terciptanya bonding ya antara si pembaca dengan si pendengar gitu ya. Pembacanya ini bisa guru, bisa orang tua, bisa kakaknya kepada adiknya, seperti itu kan. Terjadi dialog, terjadi diskusi ya, bisa juga diskusi yang ada di dalam buku maupun yang ada di luar gitu, sehingga anak-anak itu mempunyai ruang gitu ya untuk dia bertanya gitu ya. Mereka mendapatkan jawaban-jawaban yang mungkin mereka tidak bisa apa namanya temui gitu ya, ketika mereka mungkin hanya tahu tapi mereka tidak tahu maknanya apa gitu, seperti yang mereka misalkan menonton game online, nonton short-short ya yang ada di YouTube gitu kan, atau di TikTok gitu ya. Nah itu kita bisa terjemahkan, itu kita bantu diskusi melalui tadi membaca gitu. Jadi bisa kita kaitkan gitu ya, antara apa yang terjadi di buku dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata, seperti itu. Baik Kak, berarti kita itu memang dari gerakan ya Kak ya, dan melakukan suatu minat baca, terutama bagi anak-anak gitu kan. Jadi Iya, dibuat menjadi suatu yang menyenangkan, apalagi itu terjadi yang namanya interaksi, bonding, dan dialog kepada anak gitu kan. Apalagi kita kaitannya dengan buku nih, apalagi anak-anak sekarang di zaman digital sekarang gitu banyak yang menggunakan gawainya daripada bukunya Kak ya. Baik, wah, luar biasa sekali Kak. Oke, ini pertanyaan untuk khusus buat Kak Vera, Kak. Menurut Kak Vera, apa yang melatar belakangi Kakak konsisten menerapkan read aloud di sekolahan Kakak gitu, Kak? Oke, yang membuat saya konsisten melaksanakan read aloud tadi itu ya, karena banyak sekali manfaat yang didapatkan dari read aloud ini ya. Salah satunya apa tuh menambah pengetahuan anak, kemudian kan yang seperti disampaikan Kak Windy tadi, menguatkan bonding antara guru dan juga muridnya. Selain itu, secara tidak langsung guru-guru itu kan memberi role model ya, contoh cara membaca yang benar, yang fasih, bermakna kayak gitu. Kemudian dengan membacakan nyaring ini bisa memperluas kosakata anak-anak, apalagi anak usia yang 2 tahun yang baru mulai belajar berbicara apa segala macam kayak gitu. Nah, di sekolah ini kan tumbuh kembang anak itu macam-macam dan berbeda-beda kayak gitu ya. Apalagi di era sekarang banyak terjadi yang namanya speed delay, keterlambatan berbicara kepada anak. Iya, nah saya itu selalu menyarankan kepada orang tua, salah satu solusinya adalah bacakan buku cerita untuk anak-anak kayak gitu ya. Eh, Tidak usah lama-lama sebelum dan waktunya juga harus diperhatikan ketika membacakan buku cerita ini ya. Jangan anak lagi asik main kita ajak membacakan buku cerita kayak gitu ya. Tapi cari momen-momen yang nyaman kayak gitu. Seperti sebelum tidur kalau paling efektifnya yang saya sering sampaikan kepada orang tua. Kenapa sebelum tidur? Karena kan rata-rata orang tua itu sekarang kerja ya. Jadi hari-harinya itu ketemu anaknya itu quality time-nya itu menjelang tidur. Nah, ketika dibacakan buku cerita itu, insya Allah anak-anak yang dibacakan buku cerita itu akan menjadikan anak-anak yang lebih cerdas, lebih percaya diri, kemudian memiliki kenangan indah. Nah, sering sekali ya kita mendengar anak-anak itu senang sekali saat dibacakan oleh ayahnya buku cerita. Sering juga saya mendengarkan ketika anak-anak bercerita kepada saya, Miss, semalam saya dibacakan buku cerita oleh ibu saya, kayak gitu ya. Nah, itulah akhirnya di sekolah, bukan hanya di sekolah saya menerapkan membacakan nyaringnya itu, tetapi kepada para orang tua kami juga menghimbau untuk membacakan nyaring untuk anak-anaknya, karena itu tadi banyak sekali manfaatnya bagi pendidik maupun manfaat yang didapatkan anak yang dibacakan nyaring seperti itu. Apalagi anak-anak dengan bertambahnya kosakata itu kan akan mudah sekali mereka untuk belajar membaca. Kalau mereka sudah senang dibacakan buku cerita, mereka akan berusaha mencintai buku walaupun cuma bolak-balik kayak gitu ya. Lama-lama kan membaca itu kan tidak harus berupa kata-kata atau kalimat ya. Melihat gambar itu juga membaca seperti anak usia 2 tahun seperti itu. Itulah mengapa saya sangat konsisten dan senang sekali dengan metode read aloud ini, Kak Karyati. Wah, luar biasa ya Kak ya. Banyak sekali ya Kak ya manfaat dari read aloud sendiri. Nah, kita ke Kak Windy nih Kak.
Dari tantangan apa sih Kak paling sering dihadapi dalam menggerakkan literasi anak di masyarakat? Apalagi Kakak kan mempunyai komunitas yang namanya Read Aloud Pangkal Pinang. Tantangan apa nih Kak yang paling sering dihadapi menggerakkan literasi anak di masyarakat itu Kak? Tantangannya ya tadi kita harus bisa mencari ya, menemukan kebutuhan apa sih gitu ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang tua, oleh anak dari kegiatan literasi ini gitu ya. Eh, Paling tidak kebutuhan-kebutuhan yang tidak mereka penuhi di dalam sekolah ketika mereka sekolah gitu ya, ketika mereka di rumah bersama orang tua gitu ya. Jadi ya contoh kayak tadi lah Kak Vera itu kan, kalau di antara eh, anak-anak yang hadir di TBM gitu ya, banyak juga yang mereka itu di rumahnya ya tadi jangankan dibacakan, buku aja nggak ada gitu kan ya. Mungkin buku itu saya tidak tahu apakah buku itu sebagai kebutuhan yang eksklusif, enggak juga ya, karena buku itu kan beragam, terjangkau, dan aksesnya sekarang sudah semakin banyak gitu ya, banyak buku-buku murah. Cuman memang karena mereka belum tahu aksesnya gitu ya, mereka tahu buku itu sesuatu yang apa ya istilahnya tidak semenarik kalau kita buka internet gitu kan ya, buka gadget gitu kan. Nah itu yang kita harus kenalkan gitu. Makanya ketika kita membacakan kan kita tidak harus membaca teksnya gitu ya, membaca gambarnya pun tidak apa-apa seperti itu. Mata-mata ya tadi mereka jadi tahu oh ternyata membaca itu sesuatu yang menyenangkan loh, kita apalagi untuk anak-anak yang belum bisa membaca ya seperti itu. Terus mereka juga lihat oh ternyata di dalam buku ini banyak yang bisa kita explore gitu, bisa kita kembangkan, karena memang salah satu tantangannya adalah bagaimana kita bisa memantik pertanyaan ya dari buku itu, Ya. dan itu kan juga akan memberikan stimulus kepada anak-anak untuk punya kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan untuk bertanya. Kalau selama ini mungkin di sekolah lebih kepada pertanyaan itu apa, siapa, kapan gitu ya, di mana seperti itu kan. Tapi di kegiatan read aloud ini, kegiatan membaca nyaring, kita upayakan lebih dari itu gitu loh. Jadi mereka kita ajak, makanya di dalam read aloud ini ada yang namanya pelatihan think aloud. Think Ya. aloud itu kan dia lebih dari sekedar membaca ya, tapi tadi lebih banyak mengeksplor ya kemampuan memprediksi, memperkirakan, terus dia menganalisa dari si gambar itu. Misalkan kita ada anak kita ajak membaca buku, kita tanya kira-kira kalau misalkan ular gitu ya, kita basmi semua, kira-kira apa yang terjadi ya kalau ularnya kita basmi semua. Misalkan kita mengajarkan tentang siklus rantai makanan gitu ya. Nah, kita ajak berpikir ular makannya apa sih? Dia biasanya dimakan oleh siapa gitu. Karena kalau misalkan ularnya mati semua, kira-kira apa yang akan terancam ya misalkan. Jadi kan dia bisa diriletkan dengan pelajaran IPA seperti itu. Ya, jadi memang nih menjawab juga ya dari pertanyaan Bunda Dian. Jadi membaca nyaring ini bisa menjadi salah satu kompetensi ya, tapi sebenarnya masuk kompetensi profesional bisa, kompetensi apa ya namanya sosial bisa juga gitu ya. Tinggal kita kembangkannya kemana gitu. Karena pertama gini, ketika kita membacakan makanya kan harapannya kita mempelajari dulu buku itu gitu kan ya. Jadi kita tahu bagian mana yang mau kita explore lebih jauh, mana yang mau kita buat pertanyaan tadi. Kan macam-macam kalau think aloud tuh ya. Entah itu pertanyaan prediksi atau pertanyaan menganalisa gitu kan. Nah, itu kita tahu yang bagian mananya seperti itu. Jadi gitu Kak Cia ya. Artinya memang banyaklah hal yang bisa kita dapatkan karena memang anak-anak sekarang itu lebih mudah menjawab daripada ketika disuruh membuat pertanyaan. Gitu. Sama hidupnya juga seperti itu gitu. Dan ini menjadi tantangan untuk guru gitu karena bisa jadi guru juga susah membuat pertanyaan karena juga bisa jadi perbendaraan kata bahasanya juga terbatas karena minim literasi gitu.
Jadi memang ini kan satu keterkaitan ya. Jadi guru itu kan harapannya bisa menjadi role model ya bagi anak juga ya kalau dia di sekolah gitu. Begitu juga orang tua gitu. Mau tidak mau dia kan nantinya harus bisa hadir ya pada saat dia memang membacakan buku itu gitu. Itu kajian. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Windy. Nah, jadi dari pertanyaan, kita menuju ke pertanyaan dari penonton. Ini ada Kak Dian Sinta Fitriyanti. Kurang lebihnya juga udah dijelaskan Kak Windy. Mungkin dari Kak Pera bisa nih Kak, nanti juga bisa memberikan pernyataan, jawaban dari Kak Dian Sinta Fitriyanti. Yang pertanyaan tuh katanya sepakat read a lot efektif untuk meningkatkan literasi anak. Apalagi usia dini, kira-kira ke depan bisa nggak ya kita sebagai pegiat literasi ini mencoba mengupayakan read a lot sebagai salah satu kompetensi guru atau setidaknya jadi value plus seorang guru yang diakui negara. Boleh Kak? Kak Pera? Dari pertanyaan. Baik. Kira-kira ke depan bisa nggak ya kita sebagai pegiat literasi ini mencoba mengupayakan read a lot sebagai salah satu kompetensi. Kalau ini masalah regulasi ya, nah larinya kayak gitu ya. Karena kalau pegiat literasi itu kan mengusahakan kayak gitu ya, harus ke instansi-instansi terkait kayak gitu. Tapi lebih mudahnya lagi kayak gitu ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Kak Windy kayak gitu ya, sebagai founder Read Lot di Pangkal Pinang kayak gitu ya. Kita ajak aja para guru-guru itu untuk berkumpul, bergabung bersama di TPM itu kayak gitu ya, sharing, berbagi tentang apa tuh membacakan nyaring kayak gitu. Kita kasih kayak pelatihan-pelatihan sederhana kayak gitu ya, itu lebih cepat dan mengena secara langsung kayak gitu ya. Cuma itulah sebagai pegiat literasinya kalau kata orang Bangka tuh harus kawah banget kayak gitu ya, karena tantangan yang luar biasa nanti Kak Cia ya. Gini, karena guru apalagi di guru-guru usia dini gitu ya, menerima ilmu itu pasti penuh dengan semangat kayak gitu ya. Tantangannya kayak gitu ya, ketika di anak usia dini itu kan kompleks ya, mengajarkan apa segala macamnya kayak gitu. Tinggal pegiat literasinya itu bagaimana menyusun strategi, mengajak, menyusun program untuk berbagi tentang read a lot ini kepada guru-guru itu sih. Bisa banget kalau mau dijadiin suatu kompetensi untuk gurunya, pasti guru-gurunya pada senang banget kayak gitu. Gitu Kak Dian, semangat ya. Wah, terima kasih Kak Pera. Mungkin ada tambahan lagi Kak Windy untuk pertanyaan dari Kak Diannya? Ya artinya tadi kalau kita sebagai guru sebenarnya kan apa yang sudah kita lakukan sekarang ini dengan melalui tadi metode membaca nyaring itu secara tidak langsung kita juga sudah melakukan pembelajaran mendalam gitu ya. Seperti yang yang dicanangkan ya untuk Kementerian Pendidikan sekarang gitu kan ya, program pendidikan sekarang itu kan penerapannya dalam kurikulum adalah pendekatan mendalam. Sebenarnya secara tidak langsung metode Read a Lot itu sudah menerapkan itu. Itu tadi yang saya bilang, artinya kita ketika membacakan buku otomatis kita itu tidak menjauhkan anak gitu loh dari kehidupan nyatanya. Makanya setiap kita bacakan buku kita kaitkan dengan kehidupan nyatanya seperti apa. Misalkan buku tentang rambutku ya, kayak kemarin yang baru dibacakan oleh kakak relawan ya tentang rambutku itu kan berbasis tadi permainan tradisional gitu ya yang mungkin mereka nggak alami sekarang gitu, dan kita kenalkan bahwa untuk mengkeritingkan rambut itu bisa loh, nggak mesti pakai bahan-bahan kimia, bisa dari tumbuh-tumbuhan, dan itu sebagai bentuk juga cara kita mengenalkan bagaimana menjaga alam gitu kan kepada anak gitu kan ya. Terus juga ya tadi kita kembali kepada tadi kearifan lokal gitu loh, bahwa banyak loh manfaat yang bisa didapetin dari sebuah tanaman. Contohnya misalkan singkong gitu. Di rumahmu biasanya singkong dibikin apa aja sih pohon singkong?
Mungkin yang anak tahu kan digoreng, direbus, ternyata atau daunnya direbus, rupanya batangnya bisa dipakai gitu kan. Bisa dipakai juga untuk ngeriting rambut gitu kan. Jadi anak-anak juga artinya ya tadi mereka bisa menerapkan juga nantinya di rumah gitu. Apa yang mereka temui di rumah, "Oh, ada nggak pohon singkong?" Ada, atau juga mungkin nggak ada. Bisa jadi anak nggak tahu juga pohon singkong seperti apa karena dia taunya bentuknya udah berupa singkong. Dia taunya udah berupa daun aja, apalagi kalau misalkan itu anak perkotaan ya. Mungkin kalau anak pedesaan atau anak daerah yang sekelilingnya masih banyak kebun, mungkin akan familiar gitu. Nah, itu kan sudah bentuk dari pembelajaran mendalam ya. Artinya mereka selain baca buku, mereka dibawa gitu loh kembali ke alam, kembali ke kehidupan nyatanya dan itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna buat mereka gitu karena dekat gitu ya dengan kehidupan mereka tidak jauh. Selama ini kan mungkin guru dengan buku-buku teks pelajaran itu kan lebih banyak mengajarkan anak itu mereka tidak mengkaitkan kadang-kadang ya lupa gitu loh bahwa mereka tetap harus mengkaitkan dengan kehidupan si anak gitu. Jadi anak-anak apalagi anak-anak usia TK, SD itu kan masa-masanya mereka masih berpikir apa ya abstrak ya berpikir abstrak ya, bukan abstrak apa ya, berpikir lebih kepada visual ya gitu. Mereka jadi kalau untuk abstrak mereka susah gitu. Jadi harus kita tunjukkan langsung buktinya, gambarnya, bentuknya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya dengan membacakan nyaring ini membantu loh, membantu guru gitu loh. Tidak harus kita misalkan mendatangkan barangnya itu kan, tapi tadi kita bisa lewat gambar itu gitu. Tapi kita kaitkan bahwa di lingkungan kita ada loh gitu. Nah, jadi banyak sih yang bisa dieksplor ya dari membaca nyaring ini ya kalau kita mau mau ini ya kita kaji lagi gitu. Seperti itu. Ya. Wah, luar biasa sekali. Itu ya Kak Dian Sinta Fitriyanti, jawaban dari para dua narasumber kita pada malam hari ini. Nah, kita lanjut nih ke sesi diskusi selanjutnya dari Kak Pera untuk pertanyaannya. Dari Kak Pera sendiri, dampak apa sih Kak yang paling terlihat pada anak setelah rutin dibacakan ataupun bacakan nyaring itu, terutama kita menerapkan dari metode read aloud ini? Dampak apa sih Kak yang terlihat gitu Kak? Kalau di sekolah saya sendiri ya, yang saya lihat itu terutama yang pertama itu kosakata anak itu jadi bertambah. Kemudian mereka mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi kayak gitu ya. Karena dibacakan buku cerita tuh sangat menarik sekali kayak gitu ya. Kemudian anak-anak jadi lebih percaya diri. Percaya dirinya kayak gini karena apa? Gurunya sudah menerapkan menjadi role model membacakan buku cerita untuk mereka. Gurunya juga memberi kesempatan kepada mereka untuk membacakan buku di depan kelas kepada teman-temannya kayak gitu. Karena sudah diberikan contoh, ternyata hal yang menyenangkan itu tidak menyulitkan mereka kayak gitu ya. Mereka tertarik dan akhirnya secara tidak langsung itu menimbulkan rasa percaya diri kepada mereka kayak gitu. Gitu Kak. Dan yang paling penting lagi ketika menerapkan read aloud ini saya senang sekalinya itu anak-anak itu walaupun cuma sekedar membolak-balik buku jadi senang dengan buku kayak gitu. Oke, baik Kak. Berarti memang dampaknya itu yang terjadi di sekolahan Kakak untuk pada anak-anak itu kosakatanya bertambah ya Kak. Apalagi Iya. mereka untuk melatih kepercayaan dirinya juga. Mereka juga mungkin sekarang udah senang membaca buku ya Kak ya. Udah nagih-nagih gitu sebelum belajar untuk dibacakan bukunya. Wah, Iya. keren banget ya teman-teman. Nah, Ya, untuk selanjutnya ya. diskusi gimana Kak? Kak Cia sedikit menambahkan lagi ya, dan yang Boleh, paling Kak. menyenangkan Boleh. lagi, saya mendapat respon dari para orang tua karena dibacakan buku cerita itu kadang di rumah mereka minta dibacakan buku cerita juga kepada orang tuanya gitu. Request ya Kak ya. Iya. Malah nagih ya anak-anaknya. Wah, Masya Allah. Itulah Kak ya, kalau kita udah bisa menerapkannya, pasti anak-anak pun pasti senang gitu kan. Apalagi misalkan sudah diterapkan di sekolah, di rumah pun diulangi gitu kan Kak. Kita menjauhkan dari namanya gawai ya Kak ya, gadget gitu anak-anak sekarang. Oke, makasih banyak Kak Vera. Untuk Sama-sama. selanjutnya,
ke Kak Windy ya Kak ya untuk diskusinya. Pertanyaannya bagaimana sih Kak peran komunitas dalam mendukung budaya read aloud sendiri gitu Kak? Budaya read aloud. Eh, sangat sangat ini ya, sangat besar ya, gitu ya. Apalagi kalau kita konsisten ya, karena memang banyak juga komunitas literasi lain kan berharap read aloud ini jangan jadi apa ini program utama gitu ya, metode yang utama dipakai gitu ya. Tapi saya lihat sih komunitas ini juga sangat berpengaruh, terutama tadi ketika kita menjadikan ini salah satu program utama, kita bisa lebih fokus kalau menurut saya ya, gitu ya. Karena kegiatan membacakan nyaring ini saya lihat lebih mudah gitu ya dilakukan oleh semua orang gitu. Siapapun bisa gitu. Dibandingkan mungkin dengan metode yang lain seperti itu ya. Dan siapapun bisa gitu, orang tua, guru, ataupun anak pun bisa gitu. Yang penting tadi kuncinya ada pembaca, prinsipnya ada pendengar, ada buku gitu kan. Dan sudah itu ya tadi seperti yang Kak Vera bilang, tidak harus membaca sampai habis. Waktunya tidak terlalu lama-lama seperti itu. Anak pun silahkan mau baca buku yang mana, dikasih pilihan gitu. Jadi komunitas ini sangat penting ya untuk bisa apa ya namanya memperkenalkan ya bahwa ada satu cara yang lebih mudah dan menarik dan mudah diaplikasikan gitu di rumah masing-masing atau di sekolah masing-masing seperti itu. Jadi kita perkenalkan gitu dimanapun juga gitu. Tapi ya silakan juga kepada komunitas lain yang banyak juga mau mengenalkan metode yang beragam silahkan gitu. Tapi kalau kami berkeyakinan bahwa tadi untuk paling tidak tadi sekarang itu bagaimana anak-anak itu orang tua kembali sadar bahwa buku itu sesuatu yang menarik loh, yang bisa menjadi salah satu sumber belajar yang lebih lebih menyenangkan gitu loh. Karena tadi dua-duanya kan hadir gitu. Kalau misalkan dia gadget kan sendiri sendiri gitu kan. Tapi kalau ini kan mereka bisa berinteraksi gitu. Makanya diharapkan dari kegiatan ini orang tua tuh benar-benar hadir gitu. Tidak lagi ketika membacakan dia pegang HP-nya gitu. Boleh misalkan Kak membacakannya misalkan akses bukunya, buku fisiknya terbatas, boleh nggak pakai PDF gitu kan, buku e-book ya digital, silakan aja. Tapi dengan catatan mungkin notifikasi itu mungkin dinonaktifkan dulu gitu ya di gadgetnya ya gitu. Karena ketika membacakan harapannya tadi anak juga fokus, orang tua fokus seperti itu. Jadi kalau kami sih menganggapnya seperti itu ya Kak Arya ya. Komunitas itu sangat berpengaruh untuk memperkenalkan lebih luas metode ini masyarakat ke orang tua, ke anak, ke guru, ke penggiat literasi yang lainnya. Seperti itu. Itu teman-temannya sangat penting untuk metode read aloud sendiri, apalagi dari komunitas read aloud Pangkal Pinang sangat mengupayakan untuk disebarluaskan Kak ya kepada seluruh, apalagi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, bagi yang pengen juga bekerja sama untuk memperkenalkan yang namanya read aloud gitu. Sangat menarik sekali ya Kak ya, Masya Allah. Untuk sejauh ini sudah banyak Kak ya untuk kerjasamanya Kak ya. Alhamdulillah sudah banyak. Cuman tadi lah kita terus menjalin lah, melakukan penjajakan juga ya gitu. Karena memang tantangannya ya tadi sebagian besar relawan bekerja ya, guru ya, rumah tangga. Tapi ya kita berjalan aja gitu loh, terus bergerak gitu ya. Insya Allah lah semakin banyak. Terus kita juga mempublikasikan setiap kegiatan kita karena paling tidak ya tadi mereka juga tahu di mana harus belajar, gimana nanti kalau mau bergabung gitu kan, gimana mau ikut juga anaknya gitu. Jadi kita terus mempublikasikan lah kegiatan-kegiatan kita gitu. Dan juga melalui dengan instansi terkait, misalkan kantor bahasa, perpustakaan daerah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Dan kalau bisa sih mungkin juga dengan misalkan kampus-kampus yang memang mereka membuka jurusan-jurusan apa namanya pendidikan guru PTK, PGSD gitu ya, usia-usia dini ya. Nah itu juga bisa juga kita untuk
membangun kerjasama seperti itu dalam rangka ya tadi membuka peluang, membuka ruang ya mereka juga belajar sama-sama dengan kita gitu loh. Bagaimana membacakan nyaring itu nantinya akan membantu mereka gitu loh, di dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, yang penting terus bergerak ya Kak ya, terus mempublikasikan, Ya, apalagi melakukan kerjasama ke instansi pemerintah ataupun ke kampus-kampus gitu kan, melakukan kerjasama untuk membuka ruang dan peluang tentunya Kak ya, Masya Allah. Oke, makasih Kak Windy. Kita lanjut diskusi ke Kak Vera. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, izin, bagaimana sih Kak cara sederhana memulai read aloud bagi guru atau orang tua untuk yang pemula nih Kak? Gimana nih Kak, dari Kak Vera sendiri? Memulai dari guru ya. Guru ataupun orang tua gitu yang pemula nih Kak, masih belum tahu nih paham tentang ritual atau gimana, tapi mereka mau mulai nih. Iya, kalau saya sering bilang ke orang tua itu kalau guru-guru karena kebetulan ada beberapa guru kami yang sudah pernah mengikuti TOT kayak gitu ya, jadi aman aja nih. Kalau untuk ke orang tuanya, saya bilang yang penting ada buku ceritanya, ada anaknya yang mendengarkan dan orang tuanya yang membacakan. Saya itu biasanya di awal-awal itu sudah disosialisasikan sih, gimana sih cara membacakan buku cerita. Yang paling penting tadi itu ya durasinya, nggak mesti habis satu buku, itu yang selalu saya tekankan, durasinya nggak perlu lama kayak gitu ya. 5 menit, 10 menit nggak apa-apa, yang penting konsisten tiap hari, jangan sehari ini baca, sehari enggak, sehari baca, sehari enggak, kayak gitu ya. Itu agak kurang dapat momennya. Nah, kemudian kalau bacakan buku cerita itu, bacakan halamannya, judulnya. Kemudian yang paling utama, pilih buku sesuai usia anak. Nah, jangan anak usia pun dibacain buku cerita yang banyak sekali teksnya, itu keduluan anak ya bosen. Jadi pilih buku bacaan sesuai dengan usianya kayak gitu ya. Bacakan halaman judulnya, gali gambar atau latar pada judulnya itu. Sederhana aja, kalau lihat di bukunya itu ada gambar apa saja, misalnya ada warna-warnanya, jangan lupa bacakan pengarangnya dan ilustratornya kayak gitu. Udah, balik halaman kedua. Tapi saya juga mengingatkan cara membalik halaman buku juga nggak langsung breng atau bukunya berlipat kayak gitu ya. Cara membalik halaman buku itu saya nggak pegang buku ya di sini ya. Nah, dipegang dari ujungnya, ditarik kayak gitu ya. Jangan kayak jadi bergulung kayak gitu. Dibacakan saja, jangan lupa kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya itu seperti yang disampaikan Kak Windy tadi, boleh yang ada di buku ataupun yang di luar buku kayak gitu. Itu aja. Kalau sekiranya anaknya untuk awal-awal nggak usah lama-lama, 5 menit aja dulu, 5 menit udah kayak gitu. Karena kalau awal-awalnya langsung 10 atau 15 menit, kalau apalagi usianya 2 tahun gitu ya, agak jengah kayak gitu ya, belum terbiasa kayak gitu kan. Tapi 5 menit, nanti besoknya 5 menit, nanti kan kayak timbul rasa penasaran tersendiri akhirnya anak-anak itu kan. Kalau mereka mau minta bacakan lagi, nggak apa-apa, kita bikin mereka penasaran dulu kayak gitu ya, besok dibacakan lagi ya kayak gitu. Nah, dilanjutkan lagi besok kayak gitu sih Kak. Kalau untuk yang pemula, bacakan buku ceritanya itu jangan lupa pilih bukunya yang sesuai usianya, kemudian apa itu namanya, dibacanya konsisten, durasinya nggak usah lama-lama kayak gitu, sederhana aja, praktis, dan yang paling penting harus ada bukunya di rumah. Seperti iya, kalau yang seperti disampaikan Kak Windy tadi, kalau punya keterbatasan buku nggak apa-apa pakai, sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih disarankan itu kita menggunakan buku fisik. Saat saya lomba kemarin juga dari profesornya, jurinya itu menyarankan itu bagus katanya kayak gitu ya. Akan tetapi sebaiknya nanti ke anak-anak itu dibacakan buku fisik, karena saat itu saya membuat produk itu buku digital. Jadi disarankannya di dunia pun, di dunia luar negeri sekarang katanya kalau membacakan buku itu nggak pernah membacakan buku yang PDF atau e-book atau gitu, tapi disarankan buku fisik kayak gitu.
Baik, terima kasih Kak. Nah, itu ya penonton, teman-teman semua. Jadi durasinya itu untuk bunda-bunda ataupun orang tua yang ingin menjadi ataupun mencoba nih membacakan nyaring di rumah, nggak perlu lama Kak ya, cuman 5 sampai 10 menit yang penting konsisten. Terus juga pilih buku sesuai usianya, jangan yang terlalu banyak, tetapi kita cari buku yang sesuai dengan usia anaknya. Apalagi kita juga disarankan untuk menggunakan buku secara fisik, jangan digital kalau bisa gitu. Baik. Terima kasih Kak Vera. Untuk selanjutnya nih Kak Windy. Buku seperti apa sih Kak yang ideal untuk kegiatan read aloud anak usia dini? Eh, Kalau buku yang ideal sih nggak ada ya, tapi paling tidak yang dekat dengan kehidupan mereka ya, gitu ya. Yang dekat dengan diri mereka, dengan orang tua. Jadi carilah tema-tema yang kira-kira mereka itu lebih mudah memahami seperti itu ya. Misalkan tadi tentang sekolah, tentang kehidupan lingkungan, ya kan banyak sekarang tuh ya. Terus tentang tema tuh banyak sih, beragam ya, tinggal kita sesuaikan aja kebutuhan. Kira-kira misalkan saat ini kayaknya anak eh, bermasalah dengan emosinya gitu kan ya. Nah, nggak apa Hmm. kita coba ambil buku-buku yang sekiranya bisa membuat mereka belajar bagaimana mengelola, mengenali emosinya seperti itu. Nah, itu bisa juga. Atau eh, bagaimana misalkan mengenalkan pendidikan seks kepada anak usia dini, ya bagaimana mereka mengenali tubuhnya gitu kan. Jadi banyak sih tema-tema. Kalau ideal itu tergantung kebutuhan ya, kebutuhan setiap anak gitu ya, karena setiap anak pastinya kan berbeda gitu. Terus juga ya dilihat juga nantinya akses dari buku itu gimana, ada apa enggak gitu. Makanya saya ingin menambahkan juga, jadi peran komunitas itu di dalam menumbuhkan minat baca itu juga salah satunya adalah tadi membuka akses ya, untuk orang tua anak untuk bisa mendapatkan buku sesuai jenjang itu. Kan bisa jadi mungkin di sekolahnya banyak perpustakaan tapi buku-buku sesuai jenjangnya tidak banyak pilihannya seperti itu. Atau yang tadi orang tua di rumahnya ternyata mereka tidak cukup punya banyak koleksi buku seperti itu. Nah, keberadaan komunitas atau TBM itu kan sangat membantu ya, harapannya ya gitu ya, untuk membantu tadi ketersediaan akses tadi mereka untuk mendapatkan buku, meminjam buku, membaca buku seperti itu ya. Apalagi tadi kan memang lebih penting, lebih diutamakan kalau bisa membaca buku fisik seperti itu. Jadi paling tidak ya tadi mereka punya punya kesempatan lah lebih ya dengan adanya ketersediaan akses itu. Kalau buku yang ideal sih tergantung kebutuhan masing-masing anak ya. Dikembalikan lagi ya ke kebutuhan anaknya seperti apa. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk idealnya nggak ada, tapi tergantung dengan kebutuhan si anak Kak ya. Dan peran komunitas sendiri itu untuk Read Aloud Pangkal Pinang itu sebagai akses gitu, terutama untuk buku bacaan gitu kan, untuk anak-anak seperti itu Kak ya. Baik, terima kasih Kak Windy. Untuk diskusi selanjutnya, ini pertanyaannya untuk kedua narasumber. Nanti bisa dimulai dari Kak Windy atau Kak Pera duluan gitu kan. Untuk pertanyaannya Kak, di era digital sekarang nih, bagaimana cara menyeimbangkan gawai dan read aloud di rumah nih Kak? Boleh dari Kak Vera dulu. Di era digital, bagaimana cara menyeimbangkan nih Kak antara gawai dan read aloud? Oke, kalau Cara saya digital. sendiri, iya, dari sisi pendidik ya, khususnya pendidik anak usia dini. Kalau untuk gawai ini saya sama sekali tidak menyarankan kepada orang tua kayak gitu ya. Apalagi anak yang usia 2 tahun itu kalau bisa sama sekali jangan dikasih karena belum ada Mm-mm. manfaatnya. Belum ada sama Mm-mm. sekali manfaat gawai itu untuk anak usia dini kayak gitu ya. Lebih Mm-mm. baik kita yang paling penting itu untuk anak-anak itu adalah kehadiran orang tuanya kayak gitu. Jadi kalaupun udah nggak ada lagi pilih, kalau gawai itu bukan pilihan, bukan pilihan ya, tidak masuk dalam pilihan kalau menurut saya kayak gitu ya. Eh, Membacakan buku lah kayak gitu ya, membacakan buku walaupun cuma 5 menit tadi kayak gitu ya. Kalaupun tidak membacakan buku, pilihannya adalah dengan kegiatan-kegiatan yang lain membersamai anak kayak gitu.
Itu sih Kak, kayak gitu. Jadi tidak ada yang harus diseimbangkan antara gawai dengan membacakan buku kayak gitu. Kalau menurut saya ya, begitu. Tapi memang pada nyatanya nih Kak ya, banyak sekali orang tua yang memang kadang anaknya tuh udah tantrum duluan, Ya. jadi mau nggak mau dikasih gitu kan Kak ya. Gimana sih Kak menurut pendapat Kakak kayak kalau udah terjadi kayak gitu tuh Kak? Iya, saya itu sering sekali ya kalau yang seperti saya sampaikan di awal tadi tidak bisa kayak itu. Kalaupun misalnya anaknya sudah terbiasa dengan handphone, itu perlahan-perlahan ya. Durasinya dikurangi secara perlahan kayak gitu ya. Kalau saya agak gimana ya, agak saklek dan tegas kalau soal itu kayak gitu ya. Ya, ke orang tua itu saya selalu menyampaikan demikian. Jangankan ke orang tua, ke anak saya sendiri pun, ini anak saya kelas 5 SD ya Kak ya. Kelas 5 SD itu yang pertama. Itu pegang handphone Kak, tapi sehari itu cuma 15 menit. 15 menit kecuali Sabtu Minggu dia punya waktu itu maksimal 2 jam. Nah, anak saya yang kelas 2 SD itu nggak pegang handphone dan tidak main handphone sama sekali. Sebenarnya itu tadi, kalau untuk apalagi anak usia dini itu bukan pilihan, tapi pilihan itu ada di kita orang tuanya bukan anaknya. Tapi kalau sudah lanjut, ayah bunda saya mengajak ayah ataupun bunda yang kelak menonton ini tayangan ini kembali, ayo belum ada manfaatnya gadget itu untuk anak usia dini, alihkanlah dengan hal-hal yang lain. Kalaupun sudah terlanjur anaknya, saya tahu betul ya anak itu yang menjadi permasalahan orang tua itu kalau diambil handphonenya anaknya ngamuk, tantrum kayak gitu ya. Nah, daripada tantrum kasih kayak gitu. Tapi ayo sama-sama pertimbangkan lagi apa manfaatnya untuk anak kita kayak gitu ya. Efeknya nggak sekarang tapi kelak kayak gitu kan ya. Nah, kurangi durasinya secara perlahan kayak gitu ya. Kurangi secara perlahan. Oh, hari ini misalnya durasinya biasanya 2 jam. Jadikanlah 1,5 jam. Udah ya Nak kayak gitu. Kita jangan mau kalah sama anak kita, jangan sampai kita yang diatur anak kita. Kalau untuk anak usia dini itu kita masih bisa mengatur, kecuali mereka sudah remaja. Rasa sulit untuk kita mau mereka itu mengikuti kita sepenuhnya, karena kan itu udah pola asuhnya, cara pola asuhnya berbeda gitu. Tapi kalau udah anak usia dini, nggak apa-apa lah kalau dia diambil mau tantrum apa-apa ya, berapa lama dia tahan tantrumnya. Yang penting kita sebagai orang tuanya itu tetap sadar dan waras ya, kalau sering saya bilang itu harus tetap sadar dan waras. Tantrum lah Nak, kitanya tetap tenang. Tapi itu tadi kalau anaknya tantrum, orang tuanya jangan ikut tantrum ya, tetap tenang kayak gitu. Supaya apa? Kalau orang tuanya tenang, anaknya itu nggak lama tantrumnya. Tapi kalau anaknya tantrum, kitanya emosional, lama tuh prosesnya. Panjang lagi nih nanti Kak Cia ceritanya kayak gitu ya. Jadi kalau yang udah terlanjur tadi kurangin aja ya durasinya pelan-pelan sampai akhirnya kebiasaan itu hilang kayak gitu. Jadi itu tadi tidak ada bagaimana, tidak ada cara, tidak ada pilihan, tidak perlu diseimbangkan antara gadget dengan read aloud dengan bacakan nyaringnya kayak gitu ya. Yang paling justru membacakan nyaring lah 5 menit cuma anak-anak main handphone itu nggak terasa 2 jam kayak gitu ya. Main handphone sudah pasti fokus anak akan pecah, fokus anak tidak baik, anak menjadi tidak fokus, perpindahan warna pada layar, pandangan pada layar yang tanpa berkedip itu sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita yang usia dini. Saya itu kalau udah ngomong ini suka sedih karena sebagai pendidik anak usia dini itu ya sangat berpengaruh di sekolah, anak-anak yang main handphone sama yang tidak main handphone itu. Terkadang apalagi yang usia TKB Kak Cia, di rumah main handphone, di sekolah harapannya anaknya menjadi anak yang cerdas, tuntutan-tuntutan hal yang wajar. Tetapi tuntutan itu diseimbangkan juga kayak gitu. Oh, kalau anaknya main handphone nanti jadi nggak fokus nih belajarnya. Nah, kayak gitu. Hubungannya nanti panjang sekali ceritanya nanti gitu. Gitu kan. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Vera. Memang ya zaman sekarang itu gawai itu sulit banget nih dipisahkan gitu kan dari kehidupan sehari-hari. Apalagi anak-anak udah yang terbiasa. Jadi mau nggak mau harus dikurangi gitu kan kalau udah terlanjur ya pada orang tua di rumah. Baik, terima kasih Kak Vera. Untuk selanjutnya boleh Kak Windy memberikan tanggapannya nih Kak.
Kalau pengalaman saya ya, memang waktu zaman anak saya kecil itu kan handphone baru mulai ya. Eh, Mm-mm. tapi memang kalau anak-anak itu kan kita kapai kalau dia sudah terlanjur gandrung ya dengan gadget ya, itu kan tadinya jadi tantrum. Tapi sebenarnya memang ketika kita minta paksa itu kan pasti tantrum. Yang kita pikirkan Mm. sekarang tidak kita bisa minta paksa, tapi kita ganti dengan aktivitas yang menyenangkan. Misalkan Mm-mm. tadi Lego, entah itu congklak, entah itu bongkar pasang atau permainan kartu seperti itu. Jadi kita kasih banyak pilihan-pilihan kegiatan. Ada loh kegiatan lain lah yang lebih menyenangkan dibandingkan main handphone terus gitu. Contohnya kayak di TBM itu kan makanya kami sediakan memang belum banyak sih ragamnya ya. Tapi saya perhatikan ketika mereka lihat congklak nggak ada loh di rumahku. Tapi di TBM ada congklak gitu kan. Rupanya anak-anak tertarik gitu loh. Setiap ke TBM pasti dicari congklak gitu kan. Artinya itu Mm. salah satu upaya ya menjauhkan mereka dari gadget gitu kan. Jadi fokus mereka itu kita ganti ya dari gadget ke permainan yang lebih tadi melatih fokus mereka gitu. Jadi memang kalau kita langsung nggak boleh, tapi kita nggak cari aktivitas penggantinya itu juga susah. Mereka pasti akan Ya, kembali lagi gitu kan menuntut. Jadi kalau ibu saya dulu ngajarin kalau kita ngerebut sesuatu dari anak jangan main rebut tapi dituker ibaratnya. Dituker dengan barang lain yang sama-sama menarik gitu loh untuk anak gitu kan. Dan ini juga sama juga yang dialami oleh siswa saya walaupun siswa saya SMK ya. Mereka juga kadang-kadang mengeluh Bu bosen main HP terus ya gitu kan. Apalagi walaupun misalkan bosen atau juga tadi sekolah kami kan juga diatur ya penggunaannya ya. Diatur dalam arti tidak setiap saat mereka pegang handphone. Jadi kalau pagi mereka disimpan handphonenya oleh guru piket. Nanti ketika sewaktu-waktu guru kelas mau pakai baru dikasih. Nah di sela-sela itu biasanya istirahat tuh kan mereka nggak pegang handphone. Nah itu mereka kadang-kadang kayak orang bingung sendiri kan ngobrol capek. Megang handphone nggak boleh. Apa ya? Nah itu tadi kita sediain kartu gitu ya, Lego, bongkar pasang, macam-macam lah. Nah itu rupanya mereka senang gitu loh. Dan mereka akan menghampiri itu, apalagi kalau misalkan aktivitas itu, permainan itu mereka bersama teman-teman yang lain gitu kan. Pasti itu kan jadi sesuatu yang menyenangkan dan itu kan mungkin tidak mereka dapatkan di rumah seperti itu. Jadi memang sarannya untuk orang tua lebih banyaklah menyediakan permainan-permainan edukatif ya, yang mereka bisa main bareng orang tua gitu ya, main bareng adiknya, seperti itu. Permainan-permainan tradisional yang nggak pernah mereka alami, misalkan bekel, zamannya orang tua sekarang kan anak nggak tahu. Mungkin itu jadi satu satu tantangan ya buat tersendiri untuk anak sesuatu yang menarik karena mereka belum pernah mengalami itu ya atau bermain karet ya seperti itu. Mm. Jadi kita cari apa substitusinya, aktivitas pengganti gitu. Ya, lama-lama kan dia akan beralih ya. Dulu anak saya juga gitu. Dulu kan bukan gadget ya, tapi apa video ya, video kayak Ultraman gitu kan. Saya lihat kok sering dia nonton Ultraman, makin gedebak gitu kan. Akhirnya saya singkirin semua kasetnya, tapi saya beliin tadi Lego, bongkar pasang gitu kan. Kita main sama-sama sama dia Bang kita bikin ini ya atau pakai puzzle ya. Puzzle itu kan dari mulai 4 keping, 6 keping ya. Semakin lama kan dia makin tertantang, ada bosan lah 5. Pilih yang 20 keping, 30 keping. Itu anaknya seneng kok sampai sekarang gitu di TBM walaupun udah nggak itu lagi tapi mereka masih tertarik gitu loh. Kayak gitu. Jadi permainan-permainan itulah yang menjadi pengganti ya dari si gadget itu. Memang awalnya si orang tua harus menemani, jangan deh nggak boleh main handphone kamu main itu aja, nggak bisa, tetap harus hadir orang tua di situ dulu. Nanti lama-lama dia kan ada menemukan keasikan sendiri ya, gitu. Jadi durasinya diatur akhirnya, gitu. Ya, jadi itu ini aja sih pengalaman kita ya. Rupanya anak-anak itu sebenarnya eh, tadi mereka butuh iya. kegiatan permainan ya edukatif yang bisa menggantikan gadget itu seperti itu. Kayak gitu sih Kak Sedikit Ci. menambah
Boleh Kak, Iya. boleh. Nambahkan lagi benar tuh kata Kak Windy ya. Kadang-kadang anak itu lari ke gadget itu karena nggak ada lagi fasilitas yang lain yang disediakan oleh orang tuanya kayak gitu ya. Tapi ada juga saya dengar ya, kadang-kadang Miss kami udah sediain ini dia nggak mau, maunya apa tuh main handphone itulah. Itu tadi ya, istilahnya bukan cuma memberi fasilitas tapi kitanya sebagai orang tua harus hadir menemani main bersama kayak gitu. Gitu Kak Cia ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vera. Terima kasih banyak Kak Windy. Nah, tadi dari Kak Vera mungkin eh, itu masukan tambahannya dan dari Kak Windy kita cari solusinya dengan mencari atau ditukar dengan ganti aktivitas yang menyenangkan. Apalagi untuk fokusnya itu diganti bukan hanya ke gawai tetapi ke aktivitas kegiatan lain. Nah, kita nggak terasa nih kakak-kakak udah di akhir penghujung, nggak terasa udah hampir 1 jaman. Masya Allah. Dan kita tiba di penghujung sesi yaitu pesan singkat nih Kak untuk guru ataupun orang tua agar konsisten nih membacakan cerita dan harapan untuk gerakan literasi anak ke depan gitu gimana sih Kak? Mungkin dari Kak Vera boleh, Kak Windy boleh gitu. Itu untuk closing statement-nya Kak. Boleh Silakan dari Kak. saya. Ya, ya intinya kalau dari saya jadikan aktivitas membaca nyaring itu sebagai tadi aktivitas membaca yang menyenangkan ya. Di situ kita membuka ruang diskusi, ruang berbagi gitu ya bersama anak, ruang untuk bisa apa ya menyampaikan emosi, menyampaikan cerita, menyampaikan apapun lah gitu. Jadi jadikan itu suatu kegiatan yang dirindukan oleh anak seperti itu ya, apalagi untuk usia dini gitu. Karena pada prinsipnya anak yang sudah dewasa, yang menuju dewasa pun dibacakan buku senang juga kok gitu loh. Saya sudah berapa kali bikin ya ketika di kegiatan saya awali dulu dengan membacakan nyaring buku cerita yang kita ambil gitu loh buku-buku yang nggak usah panjang-panjang gitu atau misalkan dia panjang kita ambil cuplikan baru kita bahas. Nah, itu rupanya mereka juga tertarik juga loh gitu loh. Jadi pada prinsipnya semua orang itu akan menikmati ya dibacakan buku sepanjang kita bisa mengemasnya dengan cara yang menarik dan menyenangkan dan tadi bisa menyentuh menyentuh hati mereka. Seperti itu. Dan untuk komunitas sendiri ya teruslah kita mengenali apa kapasitas kita sebagai sebuah komunitas literasi mana kira-kira yang paling mudah kita lakukan bersama-sama yang paling apa istilahnya ya bisa dilakukan oleh semua anggota, paling mudah bisa dilakukan oleh sasaran kita. Silakan aja gitu disesuaikan kebutuhannya dan tadi yang penting bergerak perlahan tapi tetap indah dan berdampak. Mungkin itu aja dari saya. Wah, Masya Allah. Makasih banyak Kak Windy. Closing statement-nya luar biasa sekali ya. Ya, Oke. Saya boleh bergerak Kak Vera? indah berdampak. Kalau dari saya sebagai pendidik, ayo jadi pendidik yang lagi-lagi saya selalu bilang juga ke guru, jadi pendidik yang selalu dirindukan oleh anak didiknya. Jadi pendidik yang dirindukan anak didiknya itu tentunya kita itu menjadi guru selalu memberikan sesuatu yang menarik kayak gitu. Salah satunya dengan cara membacakan cerita. Karena membacakan nyaring itu kan intonasi suara kita bermain ya kayak gitu. Kekuatan memainkan karakternya kayak gitu ya. Itu ayo jadi guru yang dirindukan, bacakan buku cerita untuk anak didiknya. Semoga hal itu menjadi kenangan yang terindah setelah sampai mereka dewasa. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Vera untuk pesan-pesannya dan Kak Windy juga terima kasih. Terima kasih banyak pada Kak Vera dan Kak Windy atas sharing yang sangat inspiratif banget pada malam ini ya. Banyak sekali insight yang bisa kita ambil kakak-kakak. Masya Allah, penuh nih catatan aku. Memang Ya Allah. keren-keren banget sih narasumber dua. Dua ini kakak-kakak ini luar biasa dari segi pengalamannya juga ya teman-teman. Nah, bahwa membaca nyaring itu bukan hal yang sulit sebenarnya, tapi perlu dibiasakan dan dilakukan dengan cara yang menyenangkan gitu kan, teman-teman. Jadi jangan lupa nih, tetap kita apa nih suarakan yang namanya read aloud karena itu hal yang mudah gitu loh sebenarnya kalau kita memang mau gitu loh, apalagi dengan cuma 3 gitu kan.
pembaca, pendengar, dan buku gitu kan. Untuk orang tua juga terutama pada guru-guru bisa diterapkan di sekolah-sekolah untuk orang tua sebelum tidur tadi dibacakan mungkin 5 sampai 10 menit yang penting konsisten gitu. Semoga juga diskusi malam ini bisa menjadi penyemangat bagi guru, orang tua, dan pegiat literasi untuk terus menyuarakan cerita bagi anak-anak kita gitu kan, terutama untuk generasi penerus bangsa yang katanya agak serem-serem nih Kak sekarang Kak, apalagi zaman gadget tuh wah luar biasa banget. Untuk anak-anak udah masuk grup, kadang untuk bagian yang dewasa tuh mereka udah tahu mengenau nih Kak, kayak wah udah di luar nalar sekarang berita-beritanya Kak untuk anak-anak sekarang. Semoga aja di dekat-dekat kita karena kita hadir bisa untuk mencegah hal itu terjadi ya Kak ya. Karena serem banget Amin. untuk dengar berita-berita zaman sekarang itu Kak. Dan maka dari itu, terima kasih juga untuk teman-teman yang masih setia mungkin menonton di sini, yang sudah menyimak Literasi Talk episode 1. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema literasi yang tak kalah menarik gitu kan. Saya Karyati selaku host, pamit undur diri. Terima kasih banyak Kak Windy, terima kasih banyak Kak Vera. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Kak ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya nih Kak. Masya Allah untuk berbagi dan sharing di Literasi Talk TBM Karya Prestasi Kak. Saya akhiri ya Kak ya. Wallahumma fiqh wa Oke, bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. literasi. Salam literasi Kak. Masya Allah. Saya. Izin ya. Oke. Ya, Kak. Makasih banyak Kak. Iya.